terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kan informasi yang beredar yang disampaikan kepada saya adalah bahwa Pak Ardi mencoba melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Itu informasi yang beredar. Di sini saya mesti tegaskan bahwa informasi tersebut adalah salah, informasi tidak benar dan cenderung fitnah. Karena Pak Ardi dan Bu Nia ini justru sedang giat-giatnya mengikuti semua program yang ada di panti. Tujuannya adalah mereka ingin segera sembuh, ingin segera pulih, ingin segera melaksanakan aktivitas sebagaimana umumnya masyarakat begitu, dan memberikan karya-karyanya yang terbaik buat negeri kita. Dan mengenai kecelakaan di jalan tol itu tidak benar sama sekali, karena sesungguhnya yang terjadi adalah pada hari Sabtu sore ketika Pak Ardi selesai menjalankan sholat asar, beliau mengikuti latihan kickboxing. Kebetulan sudah 2 minggu kurang lebih Pak Ardi giat mengikuti latihan kickboxing, dan ini juga bisa kami buktikan langsung ketika hampir 2 minggu yang lalu saya sempat membesuk, dan di situ ada beberapa orang penyidik, dan memang Pak Ardi saat itu selesai latihan kickboxing. Nah, menurut informasi yang saya peroleh, dan ini juga setelah saya bertanya kepada pelatih, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, pelatih beliau seorang profesional di bidangnya, menyampaikan kepada saya bahwa saat latihan ini ada satu adegan ya, ketika sekitar jam 4:10 ya, ada satu adegan, ada satu gerakan tendangan begitu yang kemudian membuat beliau jatuh dan kepala terbentur lantai dengan cukup keras. Disitulah kemudian pelatih memanggil beberapa orang di sekitar lokasi kejadian, termasuk Bu Nia, karena Bu Nia waktu itu lagi sholat asar, jadi tidak ada di tempat latihan. Nah, saya perlu sampaikan bahwa kickboxing ini diikuti juga oleh Bu Nia. Jadi beliau berdua ini mengikuti latihan rutin seminggu kalau tidak salah 3 kali. Kebetulan di hari Sabtu juga jadwal latihan. Tapi Bu Nia masih sedang sholat asar. Dan pada saat jatuh akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada. Itu ceritanya, cerita yang sesungguhnya, dan disampaikan pihak panti juga pada saya, dan pelatihnya juga. Ini isu yang itu fitnah banget, sekali lagi itu fitnah ya, dan tolong deh jangan kemudian kita memberikan informasi yang menyesatkan, apalagi kemudian sampai mengganggu psikis orang-orang yang berada di sekitar. Khawatirnya saya gitu, jangan sampai mengganggu psikis, karena ini lagi fokus untuk rehab, ada musibah, terus tiba-tiba ada isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kasihan. Saya sangat prihatin, dan mudah-mudahan stop lah isu-isu yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang benturan ini, kata pelatih, benturan kepala cukup keras, kepala bagian belakang ya. Dan sore itu langsung dibawa ke rumah sakit di Bogor, namun kemudian malamnya dirujuk ke Jakarta karena harus ada tindakan lebih lanjut. Jadi dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan sampai saat ini dirawat di rumah sakit tersebut. Kemarin saya besuk, beliau sedang tidur, saya nggak lama lah, saya hanya yang penting saya lihat kondisinya. Terus kemudian hari ini juga saya besuk kembali. Tadi saat saya besuk, kebetulan ada juga beberapa dari BNN datang di rumah sakit. Adalah perwakilan, silakan ditanyakan ke BNN. Bu, Ya. jadi sakitnya sakit pendarahan otak atau gimana? Saya mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Kondisi beliau stabil dan masih dalam tahap
observasi dari dokter. Oh sudah. Dan polisi, penyidik juga tahu persis. Nah, Beliau seorang profesional. Pelatihnya itu karate, jujitsu, taekwondo, kickboxing. Iya. Yang saya tahu pasti kan yang saya ketemu Bunia yang shock lah. Bunia shock, sedih tetapi cukup kuat saya lihat. Tapi tadi saya ketemu juga belum banyak. Kita belum banyak berbincang-bincang, lebih banyak dia. Ya kan beliau ini kan dirawat bersama-sama ya. Dan di rumah sakit juga ada dari pihak panti. Jadi karena rehabnya bersama-sama, mereka saling support. Nah sekarang ada satu kena musibah begini, sakit, ya tentu saja Bunia dibutuhkan kehadirannya untuk mendampingi. Mesti dijaga psikisnya juga Bunia, karena bagaimana mungkin bisa efektif rehabnya Bunia di panti seorang diri, di sini suaminya sakit, ya kan? Justru dibutuhkan kehadiran Bunia di rumah sakit untuk memperkuat Pak Andi. Itu emang SOP-nya? Saya tidak sampai ke SOP, tetapi bahwa di situ kan ada petugas dari rehab yang juga mendampingi 24 jam. 24 jam ya di rumah sakit. Dan ini menurut saya sangat bijaksana lah. Karena untuk ketergantungan obat ini kan juga mesti dirawat psikis ya, psikologinya. Begitu. Yang beliau kan tahu persis bahwa sakit kepala, dan tadi sempat sih ada semacam candaan, kirain wajahnya atau ada luka-luka kecelakaan begitu kan. Itu belum dari, karena informasinya kan kecelakaan di jalan tol kan parah gitu ya, sampai ada isu wajah bersih semua. Dan akhirnya beliau dari BNN kan bisa melihat langsung kondisi fisiknya Pak Ardi. Memang bukan hanya, tetapi bahwa kejadian memang menimpa kepala, bukan kecelakaan lalu lintas, betul-betul latihan. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih jauh soal kondisinya, karena itu sebaiknya memang dokter lah yang memberikan penjelasan. Rumah sakit di Jakarta. Jakarta Selatan atau Timur? Di Jakarta, DKI Jakarta. Ibu? Yang mengetahui berapa lamanya kan tentu dari tempat rehabilitasi. Di situ ada dokter, ada dokter ya. Saya pribadi tidak mengetahui secara pasti. Hanya saja pernah saya menjajaki ya. Saya coba bertanya kepada petugas di panti rehab, biasanya orang berapa lama di rehab ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Tergantung, namanya orang berobat itu tentu saja tergantung kepada individunya. Seseorang kan akan berbeda, treatmentnya juga berbeda, jangka waktunya pasti juga. Nah, Ibu, mohon maaf. Ini kembali ke tempat rehab. Jadi ini ada program kan di tempat rehab tuh, mereka punya program untuk treatment si pasien, si klien ini kan berapa lama treatment, apa yang sudah dilakukan. Mereka kan punya reportnya, mereka tahu progresnya dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya kelanjutannya mau berapa lama, itu kembali lagi kepada bagaimana keadaan mereka menurut terapis yang ada. Alhamdulillah support keluarga luar biasa, apalagi dengan kejadian ini ya, kan insiden yang tidak sangat tidak diduga sama sekali. Ya namanya musibah, apa kita masyarakat sama Allah, kita semua berdoa sembuh, dan bisa segera melanjutkan lagi program rehabilitasinya untuk kesembuhan dari ketergantungan narkoba ini. Insya Allah bisa berkarya lagi buat negeri ini. Penting buat kita lakukan sekarang. Tapi kondisi Tidak melihat di Depok, tapi ya barangkali ada yang entahlah di internal keluarga informasi itu
kerja atau apa, yang pasti kan nggak mungkin disampaikan ke orang tua lagi sakit. Oh iya, kalau itu disampaikan langsung oleh Bu Nia Pak Arti waktu saya ketemu di panti hampir 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan. Ya, di sana mereka bisa dapat siraman rohani ya setiap hari, ada ustadz, tokoh agama yang sering memberikan nasihat-nasihat gitu ya. Terus juga ada psikiater, ada psikolog, mereka bisa curhat, banyak hal lah yang mereka rasakan sangat-sangat positif dengan berada. Jadi rajin baca Al-Quran juga ya? Insya Allah yang pasti saya tahu betul rajin sholat. Tidak pernah, maksudnya ketika masuk sholat, Bu saya sholat dulu gitu. Ya alhamdulillah. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.